Yang pertama kita akan mendengarkan paparan dari Ustazah Dahlia Nurdini, AMG SKM MKes, kelahiran Bandung, April 1972, menempuh pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Maju. Hari ini beliau aktif sebagai dosen di S1 Program Studi Gizi Universitas Indonesia Maju dan juga sebagai dosen mata kuliah kesehatan di Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Ya, berikan tepukan yang paling meriah untuk Ustazah Dahlia Nurdini. Silakan Ustazah, boleh berdiri? Ya, ini dia Ustazah Dahlia. Jauh-jauh dari Jakarta khusus untuk memberikan pelajaran berharga bagi kita semua ya. Ya Ustazah, nanti kita akan ada waktu sekitar 40 menit untuk pemaparan, dilanjut dengan tanya jawab selama 10 menit. Kepada Ustazah Dahlia Nurdini kami persilahkan. Beri tepukan yang paling meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Itu adalah salam yang saya dapatkan pada saat pelatihan di Lemhanas selama 7 hari. Katanya harus seperti itu. Ya. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, yang berhormat Ketua Yayasan beserta eksponen, yang terhormat Majelis Guru, Majelis Pengendali Asrama dan Kepala Madrasah alias beserta jajaran. Mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di sini. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena jasa-jasanya lah Islam bisa hadir di Indonesia Raya yang kita cintai ini. Baik adik-adik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak hadir kita, gitu ya. Jangan sampai nanti kalau ketemu di jalan dengan saya dipanggil Agnes Monica gitu ya. Oh itu Agnes Monica gitu ya. Karena nggak kenal, atau dibilang itu ibu cantik, itu fitnah ya. Jadi nama saya Dahlia Nurdini, itu pemberian nama dari ayah saya. Kalau Dahlia, tahu ya itu bunga ya, walaupun saya tidak secantik dan seharum bunga dahlia gitu ya, Dahlia Nurdini. Kemudian ditambahkan oleh ayah saya Nurdini dengan mungkin berharap menjadi cahaya untuk din ini, begitu. Alhamdulillah. Jadi kalian kalau ketemu saya nggak perlu panggil Ibu Nurdini gitu ya, kepanjangan ya. Dan itu biasanya kalau ayah saya lagi marah panggilnya Nurdini, itu udah kode keras lagi marah. Tapi kalau lagi sayang panggilnya Nyai Dini gitu ya, karena saya orang Sunda. Kalau dipanggil Ustazah Dahlia itu sejak saya mengajar di IAI. Karena kalau di Jakarta teman-teman itu dari kecil sampai saya selesai kuliah kemudian bekerja panggilnya Dini. Jadi kalian terserah mau panggil Sophia Lacuba, salah ya. mau panggil saya Dini atau Dahlia boleh ya. Tapi jangan Nurdini, kesannya mau marahin saya gitu ya. Karena ingat orang tua saya dulu kalau panggil saya mau marah tuh Nurdini, itu udah deg-degan gitu ya. Tapi tidak seperti lagunya Ahmad Dhani bergetar gitu ya. Kalau dimarahin ayah saya nggak bergetar, langsung nunduk, kita takut ya. Baik. Hari ini sebetulnya saya diminta untuk membahas kesehatan kulit wajah gitu, ada surat ke saya, tapi
Urusannya dengan pubertas ya, itu dari santri itu katanya Bu Dini minta tentang kesehatan kulit wajah gitu. Tapi nanti saya akan bahas sedikit tentang scaby gitu ya. Scaby itu bukan Scooby-Doo lain ya. Jangan ada yang namanya scaby di sini, jangan ya. Enggak ada ya namanya scaby gitu. Takutnya orang tuanya pas saat kalian lahir lihat ada di tulisan scaby, nama anaknya scaby, ternyata itu adalah salah satu nama penyakit kulit. Baik, untuk berikutnya mungkin slide-nya Mas, Mbak. Nah ini saya diminta oleh, jangan dulu buru-buru, sebentar, sabar. Jadi saya diminta dikirim surat permohonan untuk untuk memberikan materi tentang kesehatan kulit wajah dan PHBS. Saya tambahkan PHBS karena ada kaitannya ya dengan PHBS. PHBS itu akronimnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Gitu ya. Nah ini karena ada kaitannya tidak hanya ke wajah tetapi ke dalam kesehatan kulit kita secara keseluruhan. Baik, ini yang di sampingnya itu adalah gambar saya waktu masih muda seperti itu. Jangan sakit hati dong ya, kalian gak ketemu saya waktu masih muda ya. Baik, slide berikutnya adik-adik siswa semuanya. Nah itu mungkin nih ada cewek 3 gitu ya. Ini cantik-cantik banget. Jadi bisa di itu saja ya Mbak, saya kurang ini nih matanya. Jadi apa itu kulit sehat menurut ilmu kesehatan kedokteran, bahwa kulit sehat adalah kulit yang dirawat secara terus-menerus, yang didapat bukan dengan cara instan. Kulit setiap orang punya warna kulit yang berbeda karena unik ya. Ada yang putih banget, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang kuning gitu ya. Nah itu adalah prosesnya, perawatannya adalah terus menerus, tidak instan. Mungkin di sini adik-adik banyak yang belanja kosmetik agar mukanya glowing gitu ya, seperti saya. Dalam jangka waktu 3 hari atau seminggu mukanya menjadi lebih cerah. Ada nggak yang pernah nih, perempuan biasanya nih ingin lebih glowing gitu ya. Nah itu hati-hati ya, karena yang namanya kecantikan atau kesehatan kulit itu adalah suatu proses yang terus-menerus, tidak instan. Ya, jadi tidak instan beli kosmetik atau beli sesuatu yang dibuat masker ataupun buat bedak dan lain sebagainya. Kemudian dalam hitungan hari bisa menjadi lebih cerah. Nah itu hati-hati, gitu ya. Karena sekarang banyak sekali kosmetik yang memang sudah ditambahkan B3. Tahu B3? B3 itu bukan kalian nggak mandi bau badan banget, bukan ya. B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Salah satunya adalah metil merkuri atau air raksa yang ditambahkan ke dalam kosmetik, sehingga dalam beberapa hari atau beberapa waktu kemudian terjadi perubahan kulit yang lebih cerah gitu, dan itu berbahaya. Tidak boleh ditambahkan, tapi ada beberapa produsen yang menambahkan kosmetik tersebut dengan bahan B3 tadi, dengan metil merkuri atau air raksa. Air raksa itu fungsinya adalah untuk memisahkan logam mulia dari logam-logam lainnya. Kalau kalian punya cincin, punya kalung gitu ya, itu fungsinya untuk memisahkan logam tersebut, bukan untuk ditempelkan ke dalam muka kita. Ya, jadi bukan untuk ditempelkan ke dalam muka kita. Yang tidak kalian ketahui kemungkinan besar adalah ada bahan berbahaya tersebut. Jadi kalau waktunya cepat muka kita jadi kinclong gitu ya, jadi glowing, ya harus hati-hati. Ya, kalau urusannya dengan kesehatan kulit kita ya. Kemudian kita mempunyai kulit yang unik ya. Ada yang coklat, pingin putih. Yang putih pingin coklat. Gitu ya. Kita punya kulit dengan berwarna pigmen yang berbeda-beda, tapi perlu kalian tahu bahwa kulit yang sehat itu bukan kulit yang putih, gitu ya. Mungkin anak-anak remaja perempuan punya keinginan perubahan kulit tadi ya, menjadi lebih putih, padahal itu belum tentu sehat. Jadi kulit yang sehat itu ya sesuai dengan pigmen kita aslinya, gitu ya, bukan dari coklat berubah menjadi putih. Oke, Mas, slide berikutnya. Nah, udah pada makan belum nih? Udah. Nah ini bukan roti ya. Gambar di sini bukan roti, tetapi ini adalah
lapisan-lapisan kulit kita. Yang pertama adalah lapisan epidermis atau lapisan terluar dari kulit kita, di mana fungsinya adalah proteksi dari penyakit infeksi ataupun berbahan berbahaya lainnya atau zat-zat berbahaya yang lain. Itu adalah dilindungi oleh epidermis kita. Kemudian ada dermis, itu di sana banyak pembuluh kapiler, kemudian ada kelenjar minyak, kelenjar keringat ada di dermis. Kemudian ada subkutan, kemudian ada muscle atau otot. Sebetulnya muscle atau otot ini bukan bagian dari kulit, cuma untuk menempelkan antara kulit dengan tulang. Jadi fungsi otot di sini adalah untuk gerak kita, gitu ya. Baik, selanjutnya Mbak. Nah, ini adalah kenali jenis kulit wajah kita yang mungkin bermasalah untuk seseorang, gitu ya, yang mempunyai risiko terhadap kejadian jerawat itu adalah jenis kulit berminyak yang gambarnya manusia, gitu ya, bukan animasi. Nah, itu adalah yang mempunyai risiko terhadap kejadian pertumbuhan jerawat lebih cepat atau lebih banyak dibandingkan dengan kulit-kulit yang lainnya. Gitu. Kulit berminyak ini memang lebih potensi lebih besar. Walaupun juga kulit normal atau kulit kering atau kombinasi ini juga kalau PHBS kita kurang atau perilaku hidup bersih dan sehat kita kurang, mempunyai risiko juga tentu terhadap kejadian masalah berjerawat ini, gitu ya. Seterusnya Mbak. Nah, ciri-ciri kulit wajah yang sehat itu tentu warnanya merata, ya. Kemudian tidak terjadi hiperpigmentasi, ya. Hiperpigmentasi itu bisa kulit wajah kita tiba-tiba putih, ada sebagian memutih, kemudian ada juga mungkin plek hitam. Nah, itu artinya sudah bermasalah. Harus memang harus segera konsul kepada profesional tentunya, ya. Jangan mengobati sendiri. Kalau sudah ke profesional nanti akan ada identifikasi. Ada identifikasi permasalahan kulit, jenis kulit sehingga tepat pengobatannya. Jangan mengobati sendiri, gitu ya. Kemudian berikutnya Mbak. Nah, ini macam-macam penyakit kulit di wajah. Yang pertama adalah jerawat. Jerawat ini ada atau hadir kepada adik-adik pada usia pubertas. Karena memang terjadi fluktuatif hormonal, yaitu hormon androgen, yaitu testosteron, estrogen pada perempuan, gitu ya, di mana hormon ini lonjakannya akan tinggi pada saat usia pubertas seperti kalian, gitu ya, maka timbullah jerawat, gitu. Kemudian penyebab lain dari jerawat ini selain pori-pori tertutup, juga adanya mikroorganisme karena memang PHBS kalian yang sangat kurang, PHBS kita, gitu ya. Saya akan cerita bagaimana mikroorganisme ini ada dalam tubuh kita, ada dalam lingkungan kita. Dulu saya pernah mengidentifikasi mikroorganisme. Jadi saya nanam kuman, nanam mikroorganisme waktu masih kuliah di D3 Gizi. Jadi saya siapkan beberapa cawan petri yang sudah diisi nutrien agar. Jadi bakteri itu untuk tumbuh kembangnya itu butuh nutrisi sama seperti manusia. Jadi disimpan nutrisi khusus untuk pertumbuh kembangan mikroorganisme, gitu ya, dalam cawan petri dibikin agar-agar, nutrien agar, dengan harapan mikroorganisme yang kita tumbuh kembang biakan itu hidup. Jadi pertama yang ditumbuh kembangkan itu adalah tangan kotor dan tangan bersih. Jadi cawan petri satu, tangan kotor kita, ya, ditempelin satu jari ke dalam cawan petri. Kemudian cawan petri kedua adalah tangan kita yang cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir. Jadi yang pertama tangan kotor, yang kedua adalah tangan bersih. Tangan bersihnya dicuci pakai sabun menggunakan air mengalir. Kita tempelkan jari kita juga. Kemudian cawan petri ketiga adalah menanam rambut yang sudah keramas dan yang belum keramas. Kita taruh, ya, yang belum keramas ditaruh satu helai, yang sudah keramas kita taruh juga. Cawan petri kelima adalah kotoran kulit, daki, gitu ya. Dikerik kulit kita, kemudian
dakinya atau kotorannya kita taruh di cawan petri juga. Yang berikutnya adalah kotoran gigi. Taruh sedikit kotoran gigi kita di cawan petri tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah hembusan napas, gitu loh. Ditiup saja, ditaruh di cawan petri juga. Kemudian cawan petri yang satunya kita tebas-tebaskan ke atas, ya. Kemudian seluruh cawan petri tersebut kita tutup dan kita simpan di inkubator selama 24 jam. Bukan inkubator untuk simpan bayi yang belum cukup bulan gitu ya. Jadi ada inkubator yang khusus untuk menanam mikroorganisme. Disimpan tuh selama 24 jam, nanam kuman kita jam 10 pagi. Besoknya kita lihat bagaimana perkembangbiakan gitu ya. Mikroorganisme dari dari tempat yang berbeda-beda tadi, dari analisa yang berbeda-beda, baik tangan, kemudian tangan kotor, bersih, kemudian rambut dan lain sebagainya. Kemudian setelah 24 jam gitu ya, tadi pertumbuhan mikroorganisme dari lingkungan yang berbeda-beda tadi itu tumbuh dengan banyak. Baik tangan yang kotor, tangan bersih ada itu mikroorganismenya. Tangan kotor apalagi. Rambut yang dikeramas ada mikroorganismenya. Yang tidak dikeramas banyak sekali. Berikut yang lainnya, daki itu ya, kemudian kotoran gigi, kemudian hembusan napas, kemudian udara, itu semuanya tumbuh mikroorganisme dengan jumlah yang berbeda. Begitu. Artinya kita hidup bersinggungan, bukan dengan uka-uka, tetapi dengan mikroorganisme. Gitu ya, yang nyata terlihat di mikroskop pembesaran 1000 kali. Kita lihat dan dia bergerak hidup. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan PHBS kita kurang, kita misalkan sudah jerawatan, ya, tangan kita kotor, kemudian kita pegang muka, maka yang terjadi adalah muka kita juga menjadi pertumbuhan mikroorganisme, sehingga jadi meradang, gitu ya, menjadi inflamasi. Sebetulnya jerawat ini pengobatannya itu kan lama ya. Apalagi kalau kalian gemesan gitu lah. Gemesan sama jerawat dikeluarin dulu gitu kan, dipencet-pencet, kemudian komodonya keluar gitu ya. Komodo apa komedo? Oh, komedo. Jadi dipencet-pencet akhirnya komedonya keluar gitu ya. Kemudian sampai lukanya dalam banget gitu ya. Nah, itu adalah perawatan setelah jerawat itu berkembang dengan banyak dalam muka kita atau punggung atau depan kita gitu ya, di dada kita, itu tentu pengobatannya akan lebih susah, apalagi menghilangkan bekasnya. Karena kalian gemes tadi gitu ya, akhirnya bekasnya itu tidak bisa hilang dalam jangka waktu sebulan 2 bulan, lama sekali, menghitam gitu ya. Tapi lain kalau memang kita bisa cegah dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat tadi, dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, bukan dengan kobokan, air di kobokan enggak ya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kenapa harus dengan sabun? Karena mikroorganisme itu gitu ya, mikroba itu dilapisi oleh lemak. Nah, lemak itu akan hancur karena dua faktor kan ya, satu dengan sabun, satunya lagi dengan alkohol. Makanya ada hand sanitizer gitu ya, itu fungsinya adalah untuk merontokkan permukaan mikroorganisme yang memang pengisinya adalah lemak gitu. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu adalah SOP yang harus kalian lakukan. Walaupun mungkin kalian agak belum menjadi habit ya. Itu adalah PHBS yang paling mudah, yang sering mungkin kalian lupakan adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kalian cuci tangan saja, pakai sabun enggak? Pakai kalau ingat gitu ya. Kalau habis mau makan gimana? Cuci tangan pakai sabun enggak? Pakai air saja. Pakai sunlight. Sunlight untuk cuci piring gitu ya. Ya, jadi pakai sabun, kan ada khusus ya sabun untuk tangan ya. Jadi pakai sabun khusus untuk cuci tangan, dan jangan lupa pakai air mengalir. Agar apa? Toksiknya adalah keluar, luruh gitu loh ya, dari tangan kalian. Begitu. Kemudian cuci rambut. Jadi harus keramas, karena kalau rambut kita menempel di muka,
juga kan akan kotor muka kita. Itu PHBS penting. Kemudian apalagi? Muka kita dibersihkan gitu ya dengan sabun yang sesuai dengan identifikasi kulit kita yang termasuk kategori apa gitu ya. Itu penting, jangan sampai salah pembersih gitu, atau salah sabun mukanya. Jangan sampai sabun colek dipakai untuk cuci muka. Jangan sampai sabun mandi untuk cuci muka, tentu beda ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi tentang perkembangbiakan mikroorganisme itu gitu ya, memang kita hidup berdampingan dengan mikroorganisme dalam tubuh kita, di tangan, di rambut, kotoran gigi tadi ya, dengan kemudian daki dan lain-lain, itu memang ada mikroorganisme tersebut bisa tumbuh gitu ya. Kita tumbuh kembang biakan, ternyata memang ada, kita bersinggungan. Bayangkan kalau kita dalam keadaan kotor, ternyata dalam keadaan bersih pun seperti itu gitu ya. Mikroorganisme ada dalam tubuh kita. Setelah kita identifikasi, saya identifikasi, memang yang tumbuh itu tidak hanya mikroorganisme, ada jamur gitu ya, tumbuh di sana. Ada bakterinya yang bulat, yang kokus, ada yang batang, ada yang sarsina. Kalian belajar mikrobiologi. Itu ada memang dalam lingkungan kita. Jadi harus bersih, apalagi yang namanya ajaran Islam mengajarkan kita tentang bab toharoh ya, tentang kebersihan. Itu saya rasa dunia Islam sudah dari lama mengajarkan bab kebersihan tersebut. Tentunya kalian harus lebih bersih karena kalian ada ilmunya gitu ya. Seperti tadi Pak Ustadz Iqbal katakan bahwa santri itu nggak harus kebi dulu gitu ya. Intinya memang Islam mengajarkan bab kebersihan itu udah lama. Kalian harus memang bersih. Jadi artinya tidak teori saja, memang harus dilakukan. Kita yang punya ilmunya, kalian yang harus bersih juga. Gitu ya. Jadi cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, mandi 2 kali dalam sehari, kemudian dikeramas, itu adalah PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, ini adalah panu. Salah satu penyakit pada kulit. Sebetulnya si panu ini tidak hanya di wajah, bisa saja di seluruh tubuh kita kalau kebersihan kita kurang. Sebetulnya kalau baju kita panu ini kalau di kulit kan menjadi jelek ya. Tetapi kalau polkadot atau bulatan-bulatan di baju akan menjadi indah. Betul nggak? Kalau kita punya baju polkadot atau bulat-bulatan atau kata orang Sunda katuncar mawur, itu jadi cantik sebetulnya kalau kita pakai baju polkadot. Tetapi polkadot itu akan jelek kalau ada dalam muka kalian, dalam tubuh kalian. Kenapa ya? Karena tadi PHBS-nya yang sangat kurang. Perilaku hidup bersih dan sehatnya sangat kurang. Oke, selanjutnya selain panu ada apa lagi? Ini apa nih? Nah, psoriasis ya kalau tidak salah nih. Psoriasis itu terjadi penumpukan jaringan-jaringan kulit ya, kemudian menjadi bersisik ya. Dan ini adalah kaitannya dengan PHBS juga. Kemudian selanjutnya Mbak, ini adalah eksim. Karena faktor stres, faktor kebersihan, bisa saja terjadi eksim juga di muka kita. Belum selanjutnya. Nah, ini adalah herpes. Mungkin adakah pernah kalian menderita herpes seperti ini? Gatal, panas gitu ya. Ini adalah herpes zoster atau herpes kulit. Herpes itu disebabkan oleh virus. Berarti kan kaitan dengan kebersihan. Tadi kalau panu kaitannya dengan penyebabnya adalah dengan jamur. Kalau eksim bakteri, kalau jerawat juga bakteri kebersihan ya, dan juga faktor hormonal. Kemudian kalau panu tadi jamur, kalau herpes itu adalah penyebabnya virus. Ini semua kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat dengan PHBS ini, gitu ya. Khusus untuk herpes ini memang bisa juga herpes disebabkan karena kontak lawan jenis ya, itu biasanya namanya herpes kelamin. Tapi saya tidak akan bahas karena memang tidak mungkin terjadi gitu ya. Dan di sini yang ada mungkin herpes kulit yang disebabkan karena PHBS yang kurang, atau mungkin penyebab lainnya seperti imunitas yang turun. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, selanjutnya. Nah, ini penyebab munculnya jerawat. Yang pertama adalah genetik. Apakah jerawat itu keturunan? Tidak ya. Jerawat itu bukan keturunan, akan tetapi tendensi kulit orang tua yang berminyak, maka akan diturunkan kepada anaknya menjadi kulitnya berminyak.
Nah, kulit berminyak ini mempunyai risiko lebih besar terhadap kejadian muka atau kulit kita lebih cepat berjerawat. Jadi jerawat itu bukan keturunan, tetapi tendensi kulit yang berminyak dari orang tua akan diturunkan kepada anaknya. Sehingga kulit yang berminyak ini lebih cepat berisiko terhadap kejadian jerawat. Begitu ya. Jadi genetik bukan jerawat bukan keturunan ya, tetapi tendensi kulit yang berminyak dari orang tua diturunkan kepada anaknya dan lebih berisiko kulit tersebut untuk terkena jerawat. Kemudian yang kedua adalah hormonal. Ya, yang hormonal ini di usia-usia seperti kalian, usia pubertas di mana ada fluktuasi hormon androgen, yaitu testosteron. Kalau di perempuan adalah estrogen yang lonjakannya lebih tinggi. Ya, nah karena hormon tersebut akan berpengaruh terhadap jaringan lemak yang lebih terbuka lebar, gitu, dan produksinya banyak, sehingga lebih cepat berjerawat pada usia pubertas ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kurang tidur. Misalkan kalian kurang tidur atau begadang karena ngabisin kuota. Suka ngabisin kuota enggak? Karena begadang. Enggak boleh ya bawa HP kan ya? Enggak begadang ya? Enggak, begadang enggak? Enggak salah lagi. Ya, kalau kalian begadang, kurang tidur, tidurnya kurang dari 7 jam, apa yang terjadi pagi-pagi? Gula darah naik, tensi darah naik, kortisol naik. Akhirnya apa yang terjadi kalau gula darah naik, tensi naik, hormon kortisol naik? Maka mudah terjadi inflamasi atau peradangan yang memicu tumbuhnya jerawat. Makanya kan tidur yang sehat 7 sampai 8 jam, gitu ya. Pas bangun tidur, kalau tidurnya memang seperti itu 7 sampai 8 jam, maka ya namanya lonjakan gula darah, lonjakan tensi ataupun hormon kortisol tidak akan terjadi gitu dalam tubuh kita. Jadi jangan memancing gula darah naik, jangan memancing tensi darah naik, jangan memancing hormon kortisol. Gitu ya, dengan apa? Dengan stres, dengan kurang tidur atau dengan begadang. Gitu. Kalian suka stres enggak? Sering ya diputusin pacar? Enggak boleh ya gitu ya. Stres, pengendalian stres seperti apa? Kalian kalau stres apa? Tidur atau bagaimana? Apa curcol? Ya kalau stres, bagaimana caranya meningkatkan hormon oksitosin atau hormon bahagia? Ya olahraga gitu. Jangan udah stres, kaliannya apa coba? Berkumpul sama orang-orang stres lagi gitu ya. Jadi sekumpulan orang-orang stres gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi cari aktivitas yang bisa mengeluarkan hormon bahagia. Salah satunya adalah olahraga atau bernyanyi atau aktivitas-aktivitas positif. Gitu ya, jangan pancing hormon kortisolmu keluar gitu ya. Dengan apa dipancingnya tadi? Dengan begadang, dengan stres. Ya. Kurang tidur gitu ya, itu akan keluar. Kemudian seterusnya adalah kosmetik. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi ya, bagaimana kosmetik yang dijual di luaran gitu ya. Kalau kalian lihat di media cetak berapa ratus kosmetik yang tidak boleh beredar lagi oleh BP POM ya, Kementerian Kesehatan, karena mengandung B3, bahan berbahaya dan beracun. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan adalah air raksa atau metil merkuri ya, yang memang berbahaya untuk tubuh kita. Karena lama-kelamaan kalau intervensi atau penetrasi atau masuk ke dalam tubuh kita 10-15 tahun kemudian menyebabkan kejadian kanker gitu ya, atau bisa juga memperberat kerja ginjal kita, memperberat kerja liver kita sebagai alat untuk detoksifikasi kan livernya. Itu akan pengaruh ke dalam kesehatan organ tubuh yang lainnya. Jadi hati-hati penggunaan kosmetik. Jangan beli sembarangan gitu ya. Tapi kalian konsul kepada praktisinya sehingga dokter bisa mengidentifikasi penyebabnya, mengidentifikasi jenis kulitnya sehingga tepat pengobatannya, gitu ya.
Jangan sampai jerawatnya meradang kemana-mana gitu ya, pengobatannya tidak cukup sebulan 2 bulan. Apalagi kalau nutrisinya memang kurang. Karena perlu regenerasi kulit atau regenerasi sel itu perlu makanan gitu ya, perlu gizi. Tidak semudah membalikan telapak tangan kalau sudah bopeng kemudian berwarna hitam, itu tidak mudah mengobatinya. Tapi pencegahan itu akan lebih baik, tadi yang saya sebutkan ya. Kemudian adalah di sini pola makan. Ada memang kalau kita bicara pola makan, maka kita bicara 3 unsur. Jenis makanan, jumlah makanan, dan frekuensi. Ini adalah penyusun pola makan ini adalah dari 3 unsur ini. Jenis makanan, jumlah makanan, dan frekuensi makan. Gitu ya. Nah, ini adalah jenis makanan untuk memperbaiki kesehatan kulit kita. Yang pertama adalah makanan yang mengandung vitamin A, gitu ya. Ya, makanan yang mengandung salah IG. Jadi makanan yang memang untuk memperbaiki kesehatan kulit itu adalah makanan yang IG-nya rendah, bukan Instagram, ya. Tapi indeks glikemik yang rendah. Jadi makanan yang indeks glikemiknya rendah itu adalah makanan yang tidak bisa melonjakkan gula darah kita dengan cepat. Contohnya adalah buah-buahan, sayuran, gandum utuh yang kalian makan, ya. Kemudian tadi kacang-kacangan, ya. Jadi itu adalah makanan yang indeks glikemiknya rendah. Makanan yang indeks glikemiknya rendah itu adalah makanan yang tidak bisa sebegitu cepatnya menaikkan kadar gula darah kita. Kalau kadar gula darah kita naik begitu cepat, ada kaitannya dengan peradangan atau inflamasi yang bisa cepat menimbulkan jerawat, gitu ya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Gandum utuh. Karena gandum itu yang tidak utuh jadinya terigu, gitu loh, ya. Jadi gandum itu yang tidak utuh sudah disosoh aleoronnya atau kulitnya, gitu ya. Nah, itu akan menjadi tepung terigu. Kalau gandum utuh yang aleoronnya tidak dibuang, tidak disosoh, maka menjadi roti kangen yang kalian konsumsi. Nah, itu indeks glikemiknya sangat rendah, gitu ya, yang tidak bisa melonjakkan gula darah begitu cepat. Kemudian yang berikutnya adalah makanan yang kaya akan seng, bukan seng yang ada di atas rumah kalian, ya, zinc, seng, gitu ya. Nah, seng ini tuh adalah zat gizi yang terdapat pada lauk hewani kaya sekali, entah seafood, ikan, daging, ya. Protein hewani tahu kan? Apa saja coba protein hewani? Ikan, apa? Bukan protein insani, ya. Kita bukan Sumanto. Daging ayam. Daging ayam, terus Ikan. Ya, itu adalah protein hewani dari hewan, gitu ya. Itu kaya dengan zinc. Kalian makan apapun yang disuguhkan dalam plato kalian, dalam meja makan kalian, dimakan itu yang namanya protein hewani sebagai sumber zinc. Ya, jadi zinc ini tuh sebagai antioksidan, ya, yang bisa menangkap radikal bebas. Radikal bebas itu adalah salah satu molekul yang lepas satu elektronnya. Dia nggak mau berpegangan. Radikal bebas itu adalah satu molekulnya keluar elektronnya satu dari ikatannya. Sama seperti manusia pun, ya, kalau lepas dari ikatannya jadi radikal bebas juga. Ya, jadi kita jangan jadi radikal bebas. Kalau jadi radikal bebas, ya gitu ya, jadi kesana kemari tuh cari jadi apa tuh kalau jadi radikal bebas? Hah? Kan radikal bebas itu salah satu elektronnya lepas dari ikatannya, gitu. Mau enggak lepas dari ikatan? Enggak, ya. Jadi nanti gosip sana gosip situ, jadi waswisu, gitu ya. Jadi manusia pun sama, kalau sudah lepas dari ikatannya satu elektronnya, maka dia akan menjadi radikal bebas. Sama nutrisi juga sama seperti itu, zat gizi akan menjadi radikal bebas itu akan menjadi musuh, gitu ya, kalau memang dia betul-betul lepas dari ikatan rangkapnya. Oke. Nah, ini adalah zinc, ya, kaya dalam protein hewani. Kemudian ini makanan yang kaya akan vitamin A.
Jadi vitamin A itu sumbernya ada di protein hewani. Sumbernya. Kalau di sayuran dan buah-buahan yang berwarna itu bukan vitamin A namanya. Ya, provitamin A atau beta karotin. Belum jadi vitamin A. Jadi sumber vitamin A itu adanya di protein hewani. Apapun makanan yang berasal dari hewan, gitu ya. Yang halal tentunya itu adalah sebagai sumber vitamin A. Jadi kalian makan yang namanya protein hewani. Suka atau tidak suka makan protein hewani dalam setiap kali waktu makan kalian. Gitu ya. Kemudian kita makan juga sumber provitamin A yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Nah, masuk ke dalam tubuh dengan bantuan lemak, salah satunya akan dirubah menjadi vitamin A. Begitu, ya. Jadi makannya jangan nasi saja sama kuahnya gitu ya, atau nasi saja sama kerupuk, atau nasi saja dengan sayur, tapi harus makan ya nasi atau karbohidrat lainnya ya dengan lauk hewani, dengan sayur dan buah, nanti akan saya jelaskan berikut ini. Oke, selanjutnya. Ini adalah vitamin E ya yang terdapat pada minyak nabati, entah itu di PCO, di minyak zaitun, di buah zaitun, di alpokat, di minyak wijen gitu ya. Diminum, jangan pakai buat ngurut gitu. Ya, diminum karena akan berpengaruh, akan berdampak kalau diminum gitu loh. Ya walaupun juga bisa juga di menjadi diurut-urut ke badan gitu ya, tapi diminumnya enggak juga enggak berpengaruh besar. Diminum dan juga tentu menjadi dioles gitu ya. Nah, itu akan memperbaiki kesehatan kulit. Ternyata ada di makanan untuk memperbaiki kulit itu. Vitamin E yang kalian yang di sini produksi banyak seperti minyak wijen itu kandungan vitamin E-nya tinggi banget. Itu antioksidan. Ya, vitamin antioksidan itu vitamin A, vitamin E, ya, zinc tadi sebagai penangkal radikal bebas. Nah, kemudian berikutnya ini adalah jenis makanan yang bersifat timbulnya jerawat. Yang pertama adalah makanan-makanan yang tinggi atau minuman yang tinggi kadar gulanya. Seperti misalkan sekarang kan banyak sekali minuman-minuman ya, kalau kalian pulang kampung lagi liburan, sering ya beli minuman-minuman boba dan lain sebagainya yang gulanya sangat tinggi, itu akan mempengaruhi timbulnya kejadian jerawat pada muka ataupun pada punggung dan tempat-tempat yang lainnya. Yang biasa lazimnya si jerawat itu tumbuh. Karena tadi sifat gula itu merangsang inflamasi atau peradangan. Akhirnya mempercepat pertumbuhan jerawat itu sendiri. Gitu ya. Hindari makanan-makanan yang manis, minuman yang manis, tentunya dari gula sederhana, entah itu dari sukrosa atau gula pasir gitu ya, ataupun gula atau pemanis-pemanis yang tinggi gitu ya, itu kalian hindari. Ataupun makanan-makanan seperti dibolu gitu ya, ataupun makanan kue-kue yang manisnya memang benar-benar tegas. Kemudian yang berikutnya adalah junk food. Ini yang paling disukai oleh kalian, betul enggak? Di laci ada ciki, citos, taro gitu, apa lagi tuh? Ya, terus makanan-makanan yang lain itu kan sumber karbo semua. Kalau di pinggir jalan kalian pulang ke rumah pingin beli makanan-makanan junk food ya, yang lebih bergengsi dibandingkan ke AW atau American warteg gitu ya, atau beli gado-gado, atau beli ketoprak, atau beli makanan-makanan tradisional sehat lainnya dibandingkan dengan kalian makan junk food itu akan lebih punya gengsi. Betul nggak? Makan gado-gado atau makan KFC? Yang bener nih, makan gado-gado apa KFC? Apa di McD? Kalian kalau pulang makan gado-gado, saya nggak percaya nih pulang makan gado-gado. Makan ketoprak? Enggak kan? Bener nih, kalau dikasih pilihan sama orang tua mau McD mau ketoprak? Jujur nih, bohong banget ketoprak katanya. Ya makan apa nih gitu ya? Kak saya mah makannya mendingan di hard chicken buffet, bisa makan sepuasnya sekenyangnya gitu ya.
Padahal itu adalah junk food semua gitu ya. Itu memang disukai remaja gitu makanan-makanan seperti itu. Tapi makanan tradisional yang di situ udah ada unsur 4 sehatnya. Coba kita lihat gado-gado ya, makanan tradisional kita yang memang unsur zat gizinya ada di situ semua. Ada lontong atau nasi sebagai sumber karbohidrat. Ada telur rebusnya, sumber protein hewani. Ada tempe tahu gorengnya serta kacang yang diuleknya itu adalah sumber protein nabati. Ada sayurannya. Berarti ada 4 sehat nggak di situ? 5-nya kebeli nggak sama kamu? Ya, ada 4 sehatnya di situ. Bandingkan kalau kalian beli di makanan-makanan yang siap saji, ada nggak sayurannya? Nggak ada ya? Adanya apa tuh? Dibungkus tepung, lauk hewaninya, gitu ya, hanya ada lemak saja dan karbo di situ. Tapi kalau kita makan makanan tradisional akan berbeda tentu. Di situ sudah ada 4 sehatnya. Makan ketoprak spesial kan pakai telur juga ya. Di situ ada lontong dan bihun sebagai sumber karbohidratnya. Ada toge sayurannya, ada tahu sumber protein nabatinya, ada telurnya, telur rebusnya. Betul nggak? Makan bakso, itu ada sayurannya nggak? Ada toge, ada sawi, ada mie, ada sumber protein hewaninya. Baksonya ada nabatinya kalau dikasih tahu, itu lebih lengkap. Betul nggak? Dibandingkan kalau Mas yang ganteng ini ya, saya lebih suka makanan-makanan siap saji misalkan gitu. Betul nih makannya kalau disajikan ke orang tua, disajikan oleh orang tua, mana yang dipilih? Biasanya sih anak-anak usia remaja ya junk food gitu ya. Nah, menurut beberapa jurnal bahwa kalau kita itu jerawatan, kalau remaja itu masa pubertas jerawatan, itu memang ditemukan kadar vitamin A, kadar zinc, kadar vitamin E dalam darahnya rendah gitu loh. Jadi anak-anak atau remaja atau orang dewasa yang sering berjerawat, ternyata ya menurut penelitian kadar vitamin A dalam darahnya rendah, kadar vitamin E-nya dalam darah rendah, zinc-nya pun dalam darah rendah. Begitu. Berarti kan kita harus punya poolnya dong, harus punya kolam dari zat gizi tersebut. Bagaimana caranya tadi konsumsi makanan yang tinggi kayak vitamin A, zinc gitu ya, kemudian vitamin E gitu ya. Itu harus kita bikin poolnya. Tidak hanya bis saja yang punya pool. Zat gizi pun dalam tubuh kita ada kolamnya, ada poolnya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan-makanan sebelum Mbak, sabar Mbak. Ustazah maaf mengingatkan. Waktunya habis. Sedikit lagi. Boleh. Sebentar lagi, satu aja nanti, satu lagi, oke. Baik. Nah ini makanan-makanan yang teknik dasar mengolah makanan digoreng atau menggunakan minyak banyak itu juga harus hati-hati. Misalkan kalian jangan sampai makan bakwan 10 gitu ya. Karena satu bakwan itu menyerap minyak 5 gram. Kalorinya 50 kalori. Kalau belum dari kalori dari tepungnya. Kalau makan bakwan 10 berarti 100 kalori dikali 10 udah 1000. Kalian nggak sadar gitu kan, banyak lemak atau minyak yang kita kumpulkan. Oke Mbak, selanjutnya ini terakhir. Ini adalah isi piringku. Jadi kalau kita konsumsi makan seperti itu, ada sayuran, ada lauk hewani, nabati gitu yang kita harus konsumsi. Nah kalau kalian memiliki kulit yang sehat, tentunya sebentar-sebentar akan selfie. Ya, kalian akan percaya diri. Kalau kulit kalian bersih akan meningkatkan mood kalian sehingga kalian akan percaya diri. Cekrek gitu ya, langsung di-share di Facebook atau di Instagram karena kulit kalian mulus. Kemudian yang lainnya terakhir Mbak. Nah ini adalah jenis penyakit kulit lainnya, itu ada scabies, ada panu, kadas gitu ya. Kemudian yang lainnya Mbak, slide terakhir, ini adalah kulit kepala yang punya ketombe ataupun borok bernanah karena kutu. Ini semua karena PHBS ya. Utamakan PHBS kalian, perilaku hidup bersih dan sehat kalian kerjakan dengan baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih kepada Ustazah Dahlia. Di sesi ini kita buka 2 pertanyaan ya. Silakan kepada panitia, mohon dibantu dari
Kelas 10 satu orang dan dari kelas 11 satu orang. Dipersilahkan. Ya, sebelah sana Nisa minta tolong dibantu mic-nya. Yang sebelah sini ada? Boleh maju aja sayang satu. Silakan maju. Iya. Dua-duanya Nisa ya? Boleh. Ayo. Ya, perkenalkan nama dulu ya. Nama, kelas, kemudian apa pertanyaan? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Nama saya Khosyatiadina binti Muhyiddin dari kelas 11 MIPA G. Jadi saya mohon izin bertanya, ya Ustazah Dahlia. Saya kan mempunyai jenis kulit normal yang saya ketahui. Nah, dalam beberapa bulan yang lalu di bawah kelopak mata saya itu terdapat bintik-bintik. Nah, saya tidak tahu apakah ini bintik-bintik jerawat dan bagaimana cara mengatasi untuk menghilangkannya. Sekian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Baik, terima kasih. Ustazah, dapat dipahami pertanyaannya? Oh iya, silakan, boleh dari langsung Mbak dijawab. siapa tadi? Khosyatu. Oh, Mbak Khosyatun. Bintik-bintiknya menonjol enggak? Apa seperti dipegang sama Ade menonjol, ada enggak? Iya, ada. Ada ya. Dalam dunia kedokteran atau kesehatan ada yang disebut benigna dan maligna, gitu ya. Jadi kalau misalkan benjolan tersebut tidak gatal, gitu ya, tidak bersisik, itu masuk ke dalam kategori benigna. Tapi aman, artinya tidak keganasan, tetapi jadi kosmetik ya, mempengaruhi kecantikan. Kemudian kalau maligna tentunya kalau benjolannya membesar, kemudian gatal, itu harus memang ke ahlinya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Tentunya karena saya memang bukan praktisi kecantikan, untuk mengidentifikasi jenis kulitnya, masalah yang terjadi yang pada kelopak mata yang indah yang punya Mbak Hos, itu saya sarankan untuk lebih jauh berobat gitu ya, untuk mengidentifikasi apakah itu benigna atau maligna, kemudian mengidentifikasi jenis kulitnya sehingga pengobatannya akan tepat. Karena nggak bisa juga, apalagi kalau tiba-tiba ada muncul benjolan gitu, walaupun belum kita identifikasi mengarah kemana benigna atau maligna, itu tetap kalau saran saya lebih baik ke dokter yang memang bisa menangani sehingga tepat, gitulah itu yang saya. Terima kasih banyak Ustazah. Oke, terima kasih. Satu lagi, Nisa silahkan kelas 10. Aulia Wulandari dari kelas 10 MIPA F. Mau nanya kalau misalkan mau ngilangin komedo tuh gimana? Sedangkan aku orangnya berkegiatan terus gitu setiap hari. Oke. Makasih. Sama-sama. Iya, sama-sama. Silakan Ustazah, boleh langsung Kalau- dijawab. Menghilangkan komodo ya, komodo mah susah. Menghilangkan komedo. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana pola makan kita itu berpengaruh terhadap kesehatan wajah kita ya, kulit kita. Ade tentunya harus PHBS-nya ditingkatkan ya, perilaku hidup bersih dan sehatnya ditingkatkan. Tentunya jangan sampai mengeluarkan komedo dengan sabun yang tidak tepat ya, jadi harus tetap pergi ke profesional dokter, harus tepat dilakukan karena jangan sampai meradang menjadi atau inflamasi menjadi lebih hebat dan menjadi jerawat ya, karena komedo adalah salah satu faktor penyebab jerawat. Kemudian pola makan ya, tadi kalau misalkan disiapkan hidangan di Mahad ada 4 sehatnya, kalian jangan pilih-pilih gitu ya, tadi zinc ya, kemudian sumber zinc yang ada pada lauk hewani, kemudian sayuran dan buah-buahan yang sudah disajikan sebagai sumber vitamin, sumber provitamin A atau beta karotin,
yang akan memperbaiki kesehatan kulit kita, kemudian zinc, kemudian protein hewani tadi, kemudian satunya lagi adalah vitamin E ya, yang terdapat pada buah-buahan, salah satunya alpukat ataupun pada minyak nabati. Walaupun kalian tidak konsumsi ya, tidak bisa konsumsi sumber vitamin E itu dalam bentuk segar, tapi kalau kita konsumsi protein hewani sebagai sumber zinc, sebagai sumber protein juga, sebagai sumber vitamin A juga akan cepat memperbaiki regenerasi kulit gitu ya. Si komedo akan cepat keluar, kemudian regenerasi kulit akan kembali membaik sehingga kulit akan normal kembali. Itu jangan lupakan itu, karena nggak bisa juga pengobatannya dari luar saja, harus dari luar dan dalam. Jadi cuci muka dengan sabun yang sesuai dengan jenis kulit kalian, kemudian tadi pola makan yang yang baik ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Itu ya Mbak siapa? Mbak Nisa. Mbak Nisa mandinya sehari berapa kali tuh Mbak Nisa? 1 katanya ya. Jadi mandi juga harus dalam keadaan tartil atau bersih ya. Jangan mandi cuma 5 menit gitu ya, akhirnya akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Oke, itu Mbak Nisa. Ya, terima kasih Ustazah Dahlia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Ustazah Dahlia yang telah memberikan pemaparan yang sangat jelas sekali ya.